أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada hentinya, nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan nikmat taufik dan hidayah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka beribadah, menuntut ilmu. Semoga berkumpulnya kita di masjid ini menjadi pengukur dosa kita dan pemberat-timbangan amal saleh kita di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau tanpa terkecuali. Insyaallah di pagi hari ini kita membahas tema yang cukup ringan, sebuah pembahasan yang banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah seringkali menyinggung masalah dunia dan akhirat. Ketika kita membandingkan antara dunia dan akhirat, maka kita akan dapati ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam masalah ini sangat banyak. Belum lagi hadis-hadis Nabi SAW. Dan ketika kita merenungi ayat-ayat tersebut, ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang dunia, maka tidak sekalipun kita dapati dalam Al-Quran Allah memuji dunia. Yang ada Allah mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Dan insya Allah akan kita sebutkan beberapa ayat dan hadis Nabi SAW tentang keutamaan akhirat di atas dunia. Secara fitrah manusia, hadirin azanullah wa iyyakum, fitrah manusia, sudah bawaan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan manusia itu cenderung dan cinta kepada nikmat dunia. Sudah emang dari sananya. Manusia dijadikan punya syahwat kepada harta, syahwat kepada wanita, syahwat kepada kesenangan-kesenangan dunia, itu sudah ada. Sudah diciptakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi ujian bagi kita, ujian bagi manusia. Bagaimana dia menyikapi dunia yang Allah bukakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli al-musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Jadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang mereka inginkan, yaitu dari wanita, anak-anak, harta yang berlimpah, emas, perak, kendaraan, tunggangan, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, ladang, sawah. Semua itu
Kata Allah SWT, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu hanya kesenangan kehidupan dunia, hiasan kehidupan dunia. Kemudian apa kata Allah SWT? "Wallahu a'lam bishawab." Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jadi dihiasi bagi manusia itu cinta kepada dunia. Dihiasi kepada manusia itu memiliki syahwat kepada dunia, kepada binatang, tunggangan zaman dulu ya, seperti kuda, unta. Kalau zaman sekarang mungkin kita mobil, wanita dan anak-anak, rumah mewah, perdagangan, ladang sawah, semua itu perhiasan dunia. Semua adalah perhiasan dunia Allah bukakan kepada manusia. Jadi manusia itu yang punya sifat asalnya dari sana, mereka jadikan cinta kepada dunia. Maka begitulah Allah SWT pada penciptaannya, pada setiap sesuatu yang Allah ciptakan, Allah menjadikan pada setiap sesuatu itu ada perhiasannya dan juga ada tujuannya. Jadi segala sesuatu itu ada perhiasannya dan ada tujuannya. Seperti pepohonan misalnya. Pepohonan perhiasannya apa? Daunnya yang indah, yang hijau, enak dipandang. Ada bunga-bunganya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya ya buahnya yang bisa mereka nikmati. Pakaian perhiasannya apa? Warna-warnanya yang indah, motif-motifnya yang indah, itu perhiasan pakaian. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk Allah. Demikian dunia. Semua yang ada di atas dunia ini merupakan perhiasan dunia. Semua yang ada di atas dunia ini, keindahan dan gemerlap dunia, semuanya perhiasan yang Allah jadikan untuk dunia. Tapi apa tujuan dari diciptakannya dunia oleh Allah SWT? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk beramal saleh dan mengejar akhirat. Itu tujuannya. Jadi semuanya yang ada di atas muka bumi ini, dari semua keindahan yang kita lihat, yang kita nikmati, semuanya perhiasan dunia yang Allah berikan. Tapi ingat tujuannya apa? Iman, amal saleh, dan akhirat. Tujuan kita akhirat. Kita hanya menyeberang di kehidupan dunia ini. Maka barang siapa yang dia melupakan tujuannya, dia melupakan tujuannya berada di dunia ini, maka dia akan bergantung dan terikat kepada perhiasan dunia tersebut. Terjerat dia dengan perhiasan dunia. Kalau dia lupa tujuan dia di dunia ini apa? Tujuan dia di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk mengejar akhirat. Kata Allah SWT, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Allah SWT juga berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sungguhnya kami telah menjadikan, perhatikan firman Allah SWT, kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi ini semuanya perhiasan bagi mereka, agar kami memuji mereka siapa di antara mereka yang baik amalannya. Kemudian apa kata Allah di ayat berikutnya, ini dalam surah Al-Kahfi ayat 7 dan ayat 8. Ayat berikutnya Allah berfirman, setelah Allah menyebutkan bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini merupakan perhiasan dunia. Kemudian Allah menyebutkan di ayat berikutnya, "Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza." Dan sungguh kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di atas bumi ini menjadi rata dengan tanah. Akan menjadi rata dengan tanah yang tandus. Semuanya akan dimusnahkan oleh Allah SWT. Semuanya akan binasa. Semua perhiasan yang ada di muka bumi ini akan binasa. Gak ada yang abadi. Karenanya para nabi dan para rasul dan para pengikut mereka, pengikut nabi dan rasul, mereka menyibukkan diri pada tujuan, dari dunia ini, yaitu akhirat.
mereka menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk meraih akhirat. Itulah jalannya para nabi dan rasul dan para pengikutnya. Adapun jalan orang-orang pengekor dunia, mereka menyibukkan diri dengan perhiasan dunia ini. Sibuk menyibukkan diri mereka untuk meraih, menikmati perhiasan dunia yang Allah berikan kepada mereka tadi kita sebut. Dan mereka lupa tujuannya, lupa tujuan dari kehidupan dunia, lupa akhirat. Itulah para pengekor dunia. Karena yang hadirin azanallahu wa iyyakum, perlu direnungkan bahwasanya kehidupan dunia yang kita lihat dengan penuh keindahan, gemerlap luar biasa, segala macam kenikmatan yang kita kepengen untuk menikmati kenikmatan tersebut, semuanya adalah kehidupan yang sangat singkat. Kehidupan dunia, kehidupan yang sangat singkat. Karenanya kita coba merenungi fase kehidupan manusia. Manusia itu akan melewati 4 fase dalam kehidupannya. Kita melewati 4 fase dalam kehidupan kita. Fase yang pertama yaitu fase janin di dalam perut ibu kita. Dan ini lamanya sekitar 9 bulan. Dan ketika di dalam perut tentunya kita tidak dibebani oleh beban syariat. Tidak ada beban di situ. Itu fase yang pertama. Kehidupan di dalam perut ketika fase janin 9 bulan. Kemudian kita beralih ke fase yang kedua, yaitu fase kehidupan dunia yang sekarang kita berada di dalamnya. Kita sekarang sedang berada di fase kedua dari kehidupan kita, fase kehidupan dunia. Ya saat ini. Berapa lama? Kata Nabi SAW, a'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Atau kama qala sallallahu. Umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati itu. Hanya sedikit saja dari umatku yang umurnya lewat dari 70 tahun, kata Nabi SAW. Rata-rata 70 sampai 70 tahun meninggal. Dan banyak yang meninggal sebelum itu. 70, 60, 70 tahun. Cuma segitu saja kehidupan dunia yang bisa kita rasakan di fase kehidupan yang kedua ini, antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewatnya, sampai 80 tahun ada, tapi sedikit. Setelah itu kita masuk ke fase kehidupan yang ketiga. Dan ini masih panjang perjalanan. Di fase kehidupan yang ketiga, yaitu fase apa? Fase kehidupan di alam barzakh, fase alam kubur. Dan itu adalah singgahan akhirat pertama kita. Awwal manazilil akhirah, kata Nabi SAW. Alam kubur, alam barzakh itu persinggahan akhirat pertama kita, permulaan persinggahan akhirat kita dalam kubur. Berapa lama hadirin? Kita tidak tahu berapa lama. Sangat lama. Sampai kapan? Di fase ketiga ini, orang dalam kehidupan fase ketiga ini berapa lama? Sampai hari kebangkitan. Kalau seandainya kiamat itu terjadi 2000 tahun lagi, ya 2000 tahun kita di alam barzakh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sudah berada di alam barzakh sekitar 1400-an tahun. Sekitar 1400 tahun. Ketika beliau syahid, tewas terbunuh, beliau
sudah masuk ke alam kehidupan alam barzakh beliau, dan beliau menunggu sampai sekarang. Bagaimana lagi kita berbicara tentang umat-umat yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, umat-umat yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, terlebih lagi kita sebut umat-umat yang hidup anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Mereka semua berada dalam kehidupannya di fase yang ketiga sekarang, kehidupan manusia, yaitu fase alam barzakh. Tidak ada perbandingannya antara kehidupan dunia kita yang tadi kita sebutkan 60-70 tahun dengan kehidupan alam barzakh yang akan kita jalani. Pasti semuanya akan tiba ke fase itu, akan meninggal dunia, akan masuk ke alam kubur, dan akan menunggu hari kiamat dari kebangkitan di alam kuburnya. Cuma ada dua pilihan di situ: nikmat kubur atau azab kubur. Dan ini waktunya sangat lama, maka tidak bisa dibandingkan dua fase. Di fase kehidupan yang sekarang kita berada di dalamnya, yang manusia sedang berlomba-lomba mengajar dunia, yang mengejar dunia pagi siang malam sampai lupa akhirat, lupa mati, lupa ibadah, lupa salat, untuk mengejar yang kehidupan yang 60-70 tahun itu dilupakan kehidupan alam barzakh yang akan dia lewati dengan waktu yang sangat lama. Dan kemudian dia akan beralih ke fase yang keempat, yaitu fase kehidupan akhirat. Dan ini kehidupan mutlak yang akan di sana akan ada kenikmatan mutlak atau azab yang mutlak. Dan kehidupan di akhirat nanti ketika sudah dibangkitkan akan disebut dengan hari akhir, Yaumul Akhir, hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena sudah tidak ada hari lagi setelah itu. Sudah tidak ada lagi pergantian siang malam, tidak ada lagi hari setelah itu. Hari itu tidak ada ujungnya. Ketika dibangkitkan di fase keempat, hari kebangkitan, masuk ke alam akhirat, di alam barzakh. Di alam barzakh kita berdiri menunggu persidangan berapa lama? Sampai 50.000 tahun. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Itu waktu yang luar biasa lamanya. Tidak ada perbandingannya antara 60-70 tahun di kehidupan di fase kedua yang kita sebutkan. Makanya fase kedua yang sekarang kita berada di dalamnya, yang singkat ini, kita manfaatkan untuk mengumpulkan bekal kita menuju fase ketiga dan fase keempat nanti. Itu tujuannya. Bukan untuk mengejar dunia yang hina, yang fana, yang akan binasa. Makanya ketika sudah masuk fase keempat, sudah selesai persidangan, cuma ada dua pilihan: masuk surga atau masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innal abrara lafi na'im." Semuanya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang penuh kenikmatan, itu surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Semuanya orang-orang yang durhaka benar-benar akan berada dalam azab neraka. Yaslaunaha yawmaddin. Mereka akan masuk ke sana di hari pembalasan. Baik, hadirin azanallahu wa iyyakum. Setelah kita merenungi fase kehidupan tadi kita sebutkan, maka janganlah kita terpedaya, tertipu dengan kehidupan dunia yang rendah dan hina. Kata-kata manusia, jadi kita sebutkan mereka itu ada kecondongan kepada harta, condongan kepada syahwat, keindahan dunia. Terkadang mereka terpedaya dengan kenikmatan dunia yang mengakibatkan mereka lupa akhirat, lupa untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Bahkan sebagian saking semangatnya mengajar dunia sampai dia tidak ragu lagi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Dia nggak peduli lagi yang dia kejar itu halal atau haram,
Dia nggak peduli lagi ketika dia mengejar dunia itu, dia meninggalkan kewajiban kepada Allah. Karena apa? Karena mereka sudah buta dengan kemerlap dunia mereka bela. Maka jangan terpedaya. Kayak kita sebagai umat Islam harus terus saling mengingatkan seperti ini agar tidak lalai dengan kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq." Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kehidupan dunia ini memperdaya kalian. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Dan janganlah setan memperdayakan kalian, menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Kehidupan dunia yang sekarang kita berada di dalamnya ini adalah kehidupan yang hina, kehidupan yang fana, rendah, terlaknat. Adapun kehidupan akhirat, kehidupan yang mulia dan kekal abadi, tidak ada ujungnya. Dan ini semua datang dalam banyak ayat keterangannya. Datang dalam banyak ayat dan hadis menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia sangat hina dan rendah, tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dan nasihat-nasihat seperti ini Allah sering ulang-ulang dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah sangat sering menasihati kita tentang kehidupan dunia ini. Jangan sampai melalaikan dari kehidupan akhirat. Allah sering mengulang-ulang bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi, kehidupan yang indah. Nasihat-nasihat ini sering berulang-ulang dalam Al-Quran. Maka beruntunglah orang-orang yang mau mendengarkan nasihat-nasihat dalam Al-Quran. Di antara nasihat-nasihat tersebut yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya tentunya sangat banyak. Kita akan sebutkan beberapa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahum wa la'ib." Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sering mengulang-ulang sabda yang semisal dengan ini, menjelaskan bahwasanya dunia ini tidak ada apa-apanya. Tidak pernah Allah memuji dunia sekalipun dalam Al-Quran. Allah sebutkan, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahum wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan permainan. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Kata Allah SWT. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu." Sungguhnya tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau belaka. Walad-darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah mereka mau memahaminya. Tidakkah mereka mau berakal? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Dan apa saja yang Allah berikan kepada kamu, apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan duniawi dan perhiasannya yang sangat sedikit. "Wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun." Sedangkan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal, tidaklah kalian memahami. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, "Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. "Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'." Dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit, kata Allah SWT. Dalam ayat lain Allah berfirman lagi, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah?" Apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kesenangan,
kenikmatan dalam kehidupan dunia ini dibandingkan kenikmatan akhirat, kecuali hanya sedikit saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi kalian dan lebih kekal. Subhanallah. Ayat-ayat seperti ini masih banyak lagi Allah sebutkan. Berulang-ulang Allah menyebutkan tentang kehidupan dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Tidaklah kita mau berakal, tidaklah kalian mau memahami kenikmatan dunia hanya sedikit, kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih kekal, dan seterusnya. Allah ulang-ulangi terus ayat seperti ini. Karenanya hadirin azanallahu wa iyyakum. Setelah kita menyebutkan beberapa ayat tadi, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadar bahwasanya kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan akhirat, maka sekarang kita ingin menyebutkan bagaimana rendahnya dan remehnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tadi menyebutkan dalam banyak ayat kehidupan dunia ini sedikit, rendah, akhirat lebih baik. Sekarang kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia ini remeh, sangat remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada harganya. Manusia, dunia yang dikejar-kejar oleh manusia, yang dia menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia ini, meninggalkan kewajiban untuk mengejar dunia, kurang memperhatikan anak istri karena mengejar dunia. Dunia yang kita kejar itu sangat remeh dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Maudi'u sawti fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha." Tempat naruh cambuknya penduduk surga, tempat berdiri cambuknya penduduk surga, tempat loket berdirinya cambuknya penduduk surga, itu lebih baik daripada dunia dan isinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits lain dari Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan Nabi SAW pernah melewati suatu pasar bersama para sahabatnya yang mengiringi beliau. Kemudian ketika melewati pasar tersebut, berjalan menuju pasar, Nabi SAW melihat ada bangkai kambing yang cacat. Famarra bijadiyin asak mayyitin. Nabi melewati seekor anak kambing yang cacat dan sudah jadi bangkai, sudah mati. Fatanawaluhu fa'akhadahu bi'udhunihi faqal. Kemudian Nabi mengangkat anak kambing tersebut. Asak ini, anak kambing ini dia terpotong, dia cacat, terpotong kupingnya. Kemudian Nabi angkat bangkai anak kambing ini di hadapan para sahabatnya. Kemudian Nabi berkata, "Ayyukum yuhibbu hadza bidirham?" Siapa dari kalian yang mau membeli ini seharga 1 dirham? Faqalu ma nuhibbu annahu lana ya Rasulullah, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Kata para sahabat, enggak mau ya Rasulullah. Buat apa kita kambing itu? Apalagi mau dibeli seharga 1 dirham. Qal atuhibbuna anhu lakum? Baik, kalau nggak mau beli 1 dirham, gratis lah nih, ambil ini. Ada yang mau mengambil ini gratis? Kata para sahabat, qalu la. Qala dzalika lahum 3. Sampai Nabi ulangi 3 kali. Siapa yang mau ini ambil ini? Gratis. Enggak usah bayar 1 dirham, gratis, kata para sahabat. La wallahi law kana hayyan aiban fihi annahu asak. Enggak wahai Rasulullah. Kalaupun itu kambing hidup, kita enggak mau karena itu kambing cacat. Ada aibnya. Kemudian kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa wallahi la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadha 'alaikum." Kata Nabi SAW, demi Allah, sungguh dunia lebih hina di sisi Allah atas kalian dari bangkai kambing ini. Ini hadis sahih.
Coba bayangkan. Kehidupan dunia yang kita kadang tertipu dengan gemerlap keadaan dunia ini. Yang kita berlomba-lomba pengen mendapatkan kenikmatan dunia ini. Di sisi Allah lebih hina dari bangkai kambing. Kambing cacat lagi. Kata Nabi SAW. Subhanallah. Ketika kita merenungi hadis ini, coba bagaimana kehidupan akhirat itu yang Allah sediakan bagi kita. Diberikan kehidupan dunia yang sangat hina dan rendah di sisi Allah, sampai lebih hina, lebih rendah dari bangkai kambing itu. Tapi masih banyak orang yang lupa halal haram, menerjang batasan-batasan Allah untuk mengejar dunia ini, dapatkan harta sebanyak-banyaknya, nipu sana sini, riba diterjang nggak peduli, halal haram nggak peduli, meninggalkan sholat demi hidup mengejar dunia nggak peduli. Kehidupan dunia yang dikejar itu lebih hina dari bangkai kambing. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dil 'inda Allah janaha ba'udatin, ma saqa minha kafirun syurbata ma'." Atau kama qala sallallahu. Kalau seandainya dunia ini harganya setara dengan sayap seekor nyamuk, kalau dunia ini ada harganya seharga sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan orang kafir minum satu teguk pun, kata Allah SWT. Karena dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah, nggak ada harganya walaupun dibandingkan dengan sayap nyamuk. Maka orang kafir dibiarkan oleh Allah, dibukakan dunia oleh Allah orang kafir. Diberikan mereka kehidupan dunia senang-senang. Karena apa? Karena dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah SWT, hina. Kayak orang kafir dibiarkan. Kalau seandainya ada harganya dunia ini, walaupun seharga sayap nyamuk, nggak akan dikasih seteguk air pun orang kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Wallahi, mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian masukkan ujung telunjuknya ke laut, kemudian dia angkat. Apa yang tersisa di jarinya? Air laut yang tersisa di jari, di telunjuknya itulah kenikmatan dunia, dan lautan itulah kenikmatan akhirat. Lihat bagaimana perbandingannya. Gak bisa kita mau bandingkan. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menurunkan, Allah punya 100 rahmat. Allah turunkan untuk kehidupan dunia ini satu rahmat saja. Satu rahmat ini Allah bagikan kepada seluruh manusia, seluruh jin, hewan, semuanya dari awal ciptakan bumi ini sampai hari kiamat. Semua keindahan, kenikmatan, kasih sayang, rahmat antara manusia sampai rahmat antara hewan dengan anaknya, semua itu dari satu rahmat Allah SWT. Dan Allah simpan 99 rahmatnya untuk di akhirat nanti. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah aw 'alimun aw muta'allimun." Sungguhnya dunia ini terlaknat, kata Nabi SAW, dan terlaknat semua yang ada di atasnya. Semua yang ada di muka bumi ini terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Karenanya orang ketika dia berzikir kepada Allah, dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Terlaknat artinya dia jauh dari rahmat Allah. Ketika dia berzikir, dia mendekatkan dirinya kepada rahmat Allah. Dia tidak terlaknat. Wa mawalah, dan semua ketaatan kepada Allah yang tidak terlaknat. Aw aliman, atau seorang yang alim, yang seorang ahli ilmu, aw muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, itu yang tidak terlaknat. Begitulah perumpamaan dunia yang Nabi SAW sebutkan. Bagaimana rendah dan hinanya dunia. Karenanya kita sebagai seorang yang beriman, jangan pernah tertipu dengan nikmat dunia. Karena tadi kita sebutkan, banyak orang yang dia tertipu, terpedaya dengan nikmat dunia sehingga apa? Sehingga lupa daratan dia, lupa mati, lupa akhirat, lupa batasan-batasan Allah. Karena apa? Dia tertipu
terpedaya, fokus untuk meraih dunia, obsesinya dunia, silau melihat gemerlap dunia, semua pengen dia raih, mengejar dunia terus, buat menghadiri majelis ilmu nggak sempat. Kalaupun ada waktu, males dia. Karena apa? Karena obsesinya sudah dunia. Obsesinya dunia. Menghadiri majelis ilmu dalam pandangannya nggak menghasilkan apa-apa untuk kehidupan dunia. Malas dia datang ke majelis ilmu. Boro-boro mau belajar. Merujuk majelis ilmu. Karena apa? Karena sudah dia tertipu dengan nikmat dunia. Sehingga obsesinya hanya dunia dan dunia. Terus dia fokus melihat apa-apa yang dimiliki oleh manusia, terlebih lagi yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Tertipu dia, terpedaya dia dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang ahli maksiat misalnya, atau orang-orang kafir. Terpedaya dia. Kenapa kok saya yang sholat 5 waktu di masjid, rajin sholat sunnah, sholat duha, rajin baca Al-Quran, tapi kok susah aja hidupnya, nggak kaya-kaya, usaha ini gagal, usaha itu gagal, tapi kok orang kawan saya bolong-bolong sholatnya, jarang sholat, suka maksiat, bahkan orang kafir, kok mudah saja hidupnya, bisnisnya lancar, rezekinya lancar, urusannya mudah, rumahnya mewah, anak-anaknya banyak. Kok saya yang beriman, yang sholat, rajin sholat nggak seperti itu? Nah, ini hati-hati tipu daya syaitan di sini. Inilah tipu daya orang yang terpedaya dengan nikmat dunia. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asih ma yuhib fa innaha wastidraj." Kalau kalian melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari kenikmatan dunia, sedangkan dia terus-menerus melakukan maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Itu istidraj. Allah ulur. Orang dia maksiat terus, nggak mau ibadah, bermaksiat tapi rezekinya lancar, hati-hati. Itu istidraj. Allah sedang mengulur dia. Makanya hukum asalnya ketika orang bermaksiat kepada Allah itu rezekinya terhalang. Hukum asalnya demikian. Seret rezekinya. Tapi kalau ada orang yang dia bermaksiat tapi rezekinya lancar, atau orang kafir rezekinya lancar, nikmat dunia semua didapatkan, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, dan ini membinasakan. Kemudian thumma tala qauluhu ta'ala, setelah menyebutkan hadis tadi, Nabi SAW membacakan ayat, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan Allah, Allah bukakan kepada mereka abwaaba kulli syai', semua pintu kenikmatan Allah bukakan, Allah kasih kepada mereka yang melupakan peringatan-peringatan Allah tersebut. Orang-orang ahli maksiat, orang kafir, Allah bukakan semua kehidupan, kenikmatan dunia. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sampai mereka sudah senang, gembira, bangga dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka ditimpakan azab kepada mereka secara tiba-tiba, lantas mereka terduduk dan putus asa. Wal'iyadzubillah, mengerikan. Maka jangan kita tertipu dengan orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, diulur. Orang kafir kok uangnya banyak, rezekinya banyak, biarin. Allah bukakan kepada mereka dunia, karena dunia hina, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita terpedaya dengan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabuna annama numidduhum min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Allah berikan kepada mereka
itu artinya Allah sedang menyegerakan kebaikan bagi mereka. Kalla, sekali-kali tidak. Bala yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Jangan ngira kalau Allah bukakan harta, kasih anak yang banyak kepada orang-orang kafir, itu Allah sedang menyegerakan kebaikan bagi mereka. Enggak. Mereka sedang diistidraj oleh Allah. Mereka tidak sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, kullan numiddu haula wa haula min 'ata'i rabbik. Semua Allah bagi kenikmatan dunia, semua Allah berikan. Allah berikan kepada ahli maksiat, Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada mukmin. Kullan numiddu haula wa haula, semua Allah kasih. Ini kasih nikmat dunia, kasih nikmat dunia. Yang mukmin dikasih kenikmatan dunia, yang kafir dikasih kenikmatan dunia. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Tidak ada yang bisa menghalangi kemurahan Tuhanmu. Jadi jangan heran lihat orang kafir dikasih harta, Allah kasih semuanya. Allah berikan kenikmatan dunia kepada mereka. Allah tidak memilih-milih untuk memberikan kenikmatan dunia. Yang kafir dikasih, yang mukmin dikasih, ahlu maksiat dikasih, yang orang yang bertakwa dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perhatikan ayat ini hadirin azanallahu ya. Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf. Laula an yakuna an-nasu ummatan wahidah لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Kalau seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini. Kalau seandainya bukan karena hendak menghindari manusia bersatu dalam kekufuran, kalau seandainya bukan karena untuk menghindari manusia ini semua kompak bersatu kafir kepada Allah, la ja'alna liman yakfuru lirrahman, maka Allah akan berikan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi rumah mereka, loteng-loteng mereka terbuat dari perak, tangga rumah mereka terbuat dari perak. Wali buyutihim abwaban wa surran 'alaiha yattaqiun. Pintu-pintu mereka terbuat dari perak. Dipan-dipan tempat mereka bersandar, rebahan semua terbuat dari perak. Rumahnya dari perak, dari perhiasan semuanya. Wa zukhrufan, dan Allah akan berikan perhiasan semua emas perak kepada mereka. Perhatikan. Kalau Allah tidak, kalau bukan karena menghindari manusia bersatu dalam kekufuran, semua orang-orang kafir Allah kasih rumahnya semua dari perak, dari emas, dari perak, dari emas. Pintu rumahnya dari perak, dari emas. Tangga rumahnya dari perak, dari emas. Tempat tidurnya terbuat dari perak, dari emas. Semuanya Allah kasih. Allah kasih semua biar kenyang sama kehidupan dunia. Orang kafir Allah akan bukakan kalau tidak menghindari orang-orang bersatu dalam kekufuran. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kullu dzalika illa mata'ul hayatid dunya. Tapi ingat, semua itu hanyalah kenikmatan dunia yang sementara, yang akan hilang, binasa, tidak akan dibawa mati. Mau rumahnya terbuat dari emas, perak, itu cuma sementara, semuanya akan binasa, pasti binasa. Itu cuma kehidupan dunia. Wal akhiratu 'inda rabbika wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, dan akhirat bagi Allah itu untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah bukakan semuanya orang kafir, kasih rumahnya semua dari perak, dari emas, orang semua akan kompak menjadi orang kafir. Dan Allah tidak mau itu. Kalau seandainya manusia nggak kompak, nanti berbondong-bondong semua menjadi orang kufur kepada Allah, orang kafir, Allah kasih semuanya di dunia. Sampai seperti itu Allah gambarkan tentang kehidupan dunia. Makanya jangan terpedaya dengan keindahan dan gemerlap dunia. Karena semua itu adalah ujian dari Allah SWT. Kenikmatan dunia itu ujian. Jangan kira ujian itu hanya berupa musibah, bala, kesusahan, kesempitan rezeki, itu musibah, itu ujian. La, harta yang Allah bukakan itu juga ujian dari Allah SWT. Jangan kira itu
Allah melapangkan dia, itu ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wa nabluukum bil khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan, kata Allah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ujian. Makanya seorang yang beriman, orang mukmin, dia bisa lolos dari kedua ujian tersebut. Diuji dengan harta atau diuji dengan kesempitan rezeki. Perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, ketika Allah menguji mereka, lihat bahasa Allah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu, ketika kami menguji mereka, fa'akramahu, Allah muliakan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu, Allah muliakan dia, Allah berikan nikmat, Allah bukakan nikmat kepada mereka. Mereka berkata apa? Fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakanku. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada sebagian orang Allah sempitkan rezekinya, Allah uji mereka dengan kesempitan rezeki, mereka berkata, Tuhanku sedang menghinakanku. Perhatikan ayat tadi. Ketika Allah sebutkan sebagian orang Allah berikan rezeki, Allah berikan kenikmatan, Allah muliakan, bahasa Allah apa di situ? Allah uji mereka. Berikan kenikmatan, dimuliakan. Ujian dari Allah SWT. Dan banyak orang yang ketika diuji oleh Allah dengan harta, kenikmatan dunia, dia tidak lolos dari ujian tersebut. Banyak. Banyak orang yang ketika diuji oleh Allah, dikasih kehidupan dunia, dibukakan harta, rezekinya lancar, berlimpah, ya. Bisnisnya lagi melejit, tendernya goal dan yang lainnya. Diuji oleh Allah dengan kenikmatan seperti itu, gagal dia. Berubah dia. Tiba-tiba ada kesombongan muncul dalam hatinya. Ada ujub muncul dalam hatinya, berbangga-bangga dia. Merendahkan orang lain, mulai dia menghinakan orang lain, mulai dia ketika dibukakan kehidupan dunia, sudah jarang lagi dia ke masjid, sudah jarang lagi dia menghadiri majelis ilmu, sudah seret dia ngebelit mau bersedekah, dan ini dia gagal menjalani ujian tersebut. Terutama yang paling bahaya ketika muncul kesombongan dalam hatinya, dan ini bahaya hadirin. Terkadang manusia tidak sadar itu. Ketika dibukakan rezeki, kelebihan rezeki Allah kasih sama dia, ada kesombongan muncul dalam hatinya dan dia tidak sadar. Sedangkan kesombongan sebesar biji dzarrah aja tidak akan masuk surga. Orang yang ada kesombongan dalam hatinya sebesar biji sawi, kata Allah, kata Nabi SAW. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Sebesar biji sawi dari kesombongan tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Dan ini bukti orang-orang yang gagal dalam ujian harta. Karenanya seorang mukmin, ya, sifat seorang mukmin, karakter seorang mukmin itu dia bisa lolos dari dua ujian tersebut. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua perkaranya itu baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Ketika dia tertimpa dengan kesenangan, kelapangan, Allah berikan kelapangan, kesenangan, syakar, dia bersyukur, dan itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu ad-dharra'u sabar fakana khairan lahu. Dan ketika Allah timpakan kepada dia musibah, kesempitan, dia bersabar, dan itu lebih baik bagi dia. Makanya seorang mukmin ketika diuji dengan harta dan kenikmatan dunia, dia bersyukur, dia tidak sombong, dia menjadikan kenikmatan dunia itu sarana untuk menuju akhirat, dia infakkan, dia sedekahkan, dan ketika ditimpa musibah, keburukan dan yang lainnya, dia bersabar. Kemudian
Ada satu hadis lagi yang perlu kita renungi agar kita tidak tertipu dengan kenikmatan dunia. Kata Nabi SAW, Inna allaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang Allah tidak cintai. Allah kasih semuanya dunia. Mau orang Islam, orang kafir, kasih. Yang Allah cintai dan Allah benci, Allah kasih dunia ini. Karena dunia hina di sisi Allah. Tapi apa? Wala yu'til imanu illa man yuhib. Tapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka keimanan ini harta yang luar biasa kita miliki. Keimanan dalam hati ini harta luar biasa yang kita miliki. Dan Allah tidak memberikan keimanan ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. Sebagai penutup dari kajian yang singkat ini, mari sama-sama kita coba merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan." Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Luar biasa firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20 ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Kehidupan dunia ini hanya permainan senda gurau, sesuatu yang melalaikan manusia. Perhiasan dan bermegah-megahan di antara manusia, berbangga-bangga di antara manusia. Itulah kehidupan dunia. Cuma sesuatu yang melalaikan, senda gurau, bermegah-megahan, pamer harta, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, banyaknya anak. Itulah kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu." Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Ketika hujan itu menumbuhkan tanam-tanaman, membuat petani yang menanam itu bangga. Kemudian tanaman itu menjadi kering, kemudian warnanya menjadi kuning, kemudian tanaman tersebut hancur lebur, tidak bersisa lagi. Itulah dunia. Wa fil akhirati 'adzabun syadid. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah dan keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, dan coba dihafalkan dan dipraktikkan doa ini yang Nabi SAW ajarkan. Kita sering dengar doa ini. Kata Nabi SAW, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami. Jangan. Ketika kita musibah menimpa harta kita, itu mungkin masih bisa selamat kita. Tapi kalau musibah sudah menimpa agama kita, ini bahaya. Bisa menjerumuskan kita ke neraka, waliyadzubillah. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia ini obsesi terbesar kami. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia jadi puncak dari ilmu kami. Mungkin demikian saja kajian singkat yang bisa Ana sampaikan di pagi ini. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Ada tanya jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin, kalau ada misalnya satu pengusaha yang dulu waktu berbisnis itu ada masuk harta dari campuran antara halal dan haram, kemudian dia hijrah. Nah, itu perlakuan dari harta yang sudah ada itu bagaimana? Kemudian kira-kira apa yang terjadi yang dia alami pada saat dia hijrah itu? Terima kasih Ustaz.
Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan tentang masalah riba ini, masalah harta riba ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Maka barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhenti. Stop dia. Ketika sampai kepada peringatan, dia stop. Peringatan tentang bahayanya riba, peringatan tentang haramnya harta riba, sampai kepada peringatan, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, kata Allah. Maka baginya apa yang sudah lalu. Karenanya dari ayat ini ayat berbicara tentang masalah riba. Dari ayat ini ulama ambil kesimpulan, ketika orang yang dulunya mungkin dia belum tahu hukumnya dalam bisnisnya, masih tercampur dengan riba, kemudian dia sampai kepada dia tentang peringatan tentang riba, kemudian dia baru sadar, kemudian dia hijrah, dan dia harus bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan yang benar, taubatan yang tulus, taubatan yang ikhlas, dia bertobat. Kemudian dia stop dari bisnis riba itu, jangan dilanjutkan. Bukan dia bertobat tapi masih lanjut, oh ntar dulu deh. Tunggu, la. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Datang peringatan, fantaha, kemudian dia stop. Falahu ma salaf. Maka yang sudah ada dia dapatkan, maka boleh diambil, tidak mengapa. Boleh dia ambil, boleh digunakan, boleh dia putar lagi jadi modal, boleh. Tidak apa-apa. Syaratnya itu, dia taubat kepada Allah, kemudian dia stop, jangan dilanjutkan. Sisanya boleh dia manfaatkan. Mungkin begitu, Pak. Taib. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini sekitar saya malaikat maut udah berkeliling Pak Ustadz. Saya udah 70 tahun. Ya katanya antara 60-70 ini barangkali udah hampir-hampir lah. Untuk kalau maksimal 10 tahun atau besok pun bisa mati ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, seperti tadi juga ditanyakan, saya ini juga mengalami masa-masa jahiliyah waktu masih muda. Masih muda ya, pernah muda saya. Jadi kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Senang-senang juga di dunia, nggak tahu halal haramnya gitu ya. Tadi sekarang kalau tadi Pak Ustadz bilang kalau kita sudah bertobat, apakah argo kita dosanya itu sudah nol lagi, atau nanti waktu dihisap hitung lagi semuanya, kan ada hisapnya nanti. Atau nanti hisapnya itu, oh ini dosanya, ini udah ada tobat masuk sini, oh jadi seimbang atau gimana gitu ya. Yang kedua, untuk keselamatan akhirat ya. Kita ini dengan harta yang mau dibilang sedikit juga enggak, mau dibilang banyak juga enggak gitu ya. Tapi cukup untuk makan hari-hari aja. Bagaimana caranya harta kita yang ada ini yang masih kita nikmati bisa bermanfaat untuk akhirat. Karena kalau harta ada ini kita kasihkan akhirat, kita nggak punya sesuatu lagi gitu ya. Ini masih diperlukan untuk sekarang. Tapi gimana caranya untuk bisa menolong kita di akhirat kelak sebagai amal kita menghapus dosa-dosa itu. Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya Bapak ini. Jadi yang pertama, Pak, mengenai masalah dosa yang sudah bertaubat darinya, tentunya kita semua di sini pernah berbuat dosa. Ya, tidak ada satu manusia pun kecuali dia pernah berbuat salah, berbuat dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu khata, bukan khati. Ini khata, ism mubalaghah dalam bahasa Arab itu. Sering berbuat kesalahan. Semua anak Adam. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah, anak Adam ini yang banyak berbuat salah, sebaik-baik dari mereka adalah orang-orang yang bertaubat, kata Allah SWT. Jadi
ketika orang sudah dia benar-benar bertaubat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia penuhi syarat-syarat taubat, ya. Tentunya taubat itu ada syarat-syaratnya. Ketika dia sudah penuhi syarat-syarat taubat, misalnya dia ketika dia bertaubat dia tinggalkan itu kemaksiatan yang dulu tidak dia lakukan lagi. Kemudian dia menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, kemudian dia bertekad dalam hati tidak mau mengulangi. Ini syarat-syarat orang bertobat. Ketika dia penuhi ini, dipenuhi syarat-syarat taubat tersebut, maka pasti Allah ampuni, pasti. Karena Allah sudah janji dalam banyak ayat. Ketika orang bertobat sebesar apapun dosanya, sebesar apapun, ya, mau itu dia dosa pernah bunuh orang misalnya, atau dia pernah mencuri atau pernah berzina berapa kali, ketika dia bertaubat dengan taubatan yang tulus, maka Allah ampuni. Orang kafir aja, orang kafir yang kufur kepada Allah, berbuat syirik, yang dosa yang paling besar, yang tidak ada dosa yang lebih besar dari dosa syirik, ketika dia bertaubat, dia masuk Islam, Allah ampuni. Allah ampuni dosa-dosanya. Terlebih lagi cuma maksiat-maksiat mungkin yang nggak sebesar dari dosa kekufuran atau kesyirikan, Allah ampuni. Dan kata Nabi alaihissalatu wassalam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Artinya apa? Dosanya sudah dihapus. Makanya dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dosa yang kita sudah bertaubat darinya itu dihapus nggak dari catatan amal? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dosanya dihapus dari catatan amal. Ada yang berpendapat enggak, dosanya diampuni, tapi di catatan amalnya masih ada tertulis. Bisa dia cek nanti di rapotnya. Tapi dia sudah tidak memberatkan timbangannya. Karena apa? Karena dia sudah bertobat dari dosa itu. Dosanya dihapus. Karena barang siapa yang orang yang bertobat dari dosa, maka seperti tidak ada dosa dari dia. Jadi artinya dosanya apa? Dosanya dihapus. Jadi dosanya tidak memberatkan timbangan amalnya dia. Nah, yang jadi khilaf di sini, catatan amal itu masih bisa dilihat atau enggak gitu. Karena terkadang orang lupa sama dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahsahu Allahu wa nasuh. Ketika manusia dibangkitkan nanti dipaparkan perbuatannya, mereka lupa. Mereka lupa apa yang pernah mereka perbuat itu, dosa yang pernah dibuat, mereka lupa. Tapi Allah tidak akan lupa. Allah catat semuanya detail. Jadi kita kedepankan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Ketika kita bertobat dengan taubat yang tulus, memenuhi syarat-syarat taubat yang kita sebutkan, maka pasti Allah mengampuni dosa kita. Jangan itu menjadi khawatir, jangan itu menjadi kekhawatiran bagi kita. Karena masalah hal-hal seperti ini hadirin, terkadang jadi celah bagi syaitan untuk menyesatkan kita di saat-saat genting, yaitu saat sakaratul maut. Saat sekarat itu manusia lagi benar-benar dalam keadaan galau, super galau, tertekan, pikirannya sudah kacau kemana-mana. Sudah sakaratul maut, ketika sudah melihat malaikat maut di hadapannya, pikirannya mulai kacau. Ya Allah, bagaimana nanti ini setelah kematian? Bagaimana nasib saya di dalam kubur? Diazab nggak dalam kubur? Bagaimana nanti ini? Ya Allah, mau di padang mahsyar nanti? Ya Allah, nanti di hadapannya nanti neraka di hadapannya. Terganggu pikirannya. Belum itu dia memikirkan ke depan. Belum lagi dia mikirkan, ya Allah, bagaimana istri, anak-anaknya ditinggalkan? Bagaimana nasibnya gini? Dalam keadaan dilema dan galau yang puncak-puncaknya kayak sakaratul maut itu. Di situ setan berusaha menyesatkan kita, hati-hati. Ditakut-takuti sampai apa? Ada muncul suuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah di akhir hayat kita itu. Dan itu bahaya. Makanya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah di akhir hayatnya, Allah turunkan malaikat-malaikat dengan berpakaian putih sebanyak-banyaknya, membisikkan kepada dia, alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan takut. Allah menjanjikan surga bagimu. Allah menjanjikan ampunan bagimu. Tenang, jangan khawatir. Itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah di akhir hayatnya, stres dia. Dan momen-momen itu momen yang sangat mengerikan. Gimana dia sudah
di hadapan matanya ini sudah neraka, azab kubur, mengerikan, belum lagi dia mikirkan anak istrinya. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa, Allah turunkan malaikat khusus untuk menenangkan dia. Wa alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan berikan kabar gembira kepada dia, engkau akan masuk surga. Jadi tenang dia, meninggal dalam keadaan tenang dia. Jadi begitu Pak. Dan juga dengan kita ya dosa-dosa yang terdahulu, kita memperbanyak amal soleh, itu akan menggugurkan, menghapus dosa-dosa yang lama. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa-dosa kalian itu dengan kebaikan, niscaya itu akan menghapuskannya. Jadi ibarat ada kotoran dalam air, kita kasih isi air bersih yang banyak, maka kotoran itu akan hilang karena banyaknya air bersih yang masuk. Demikian juga kebaikan. Banyak kebaikan yang kita kerjakan akan menghapuskan dosa-dosa yang lama. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua lupa? Oh iya, bagaimana harta ini supaya bisa bermanfaat setelah kematian. Nah, ini Nabi SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau sudah meninggal anak Adam, maka terputus semua amalnya sudah. Gak bisa lagi dia beramal. Gak bisa lagi dia untuk mengumpulkan pahala untuk modal dia di akhirat, sudah gak bisa, sudah terputus, sudah mati terputus sudah. Makanya ketika masih hidup ini manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau sudah mati, inqata'a amaluhu, amalannya terputus, nggak ada lagi amalan yang bisa dilakukan untuk bekal dia menemani di kuburan. Illa min thalath, kata Nabi SAW, kecuali 3 saja dia masih bisa dapatin terus walaupun dia setelah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariyah. Ini sedekah jariyah. Kemudian waladun salih yad'u lahu wa ilmun yantfa'u fi. Anak-anak saleh yang mendoakan dia punya anak soleh, dia didik anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah. Anak soleh pasti akan mendoakan orang tuanya, bukan cuma pas orang tuanya masih hidup, sampai setelah meninggal dia terus mendoakan orang tuanya sampai anak ini mati, dia baru terputus doa untuk orang tuanya. Dan itu cuma bisa didapatkan dari anak yang soleh, yang diterima doanya doa anak yang soleh. Atau ilmu yang bermanfaat, dia mengajarkan ilmu bermanfaat, ngajarin Al-Quran, ngajarin ngaji, ngajarin ilmu bermanfaat, ngajarin amal soleh kepada orang, dia lakukan, terus pahalanya masuk ke dia juga. Kemudian ini sedekah jariyah. Tadi yang Bapak tanyakan masalah harta, bagaimana harta itu bisa bermanfaat setelah kita meninggal dunia? Sedekah jariyah. Sedekahkan sedekah jariyah. Yang sedekahnya itu bisa berlanjut terus. Misalnya seperti apa? Ya kita bangun masjid, atau membangun pondok tahfiz, sekolah Al-Quran bagi anak-anak, sedekah mushaf Al-Quran, yang ketika kita meninggal dunia mushaf itu dibaca sama orang terus, maka terus kita akan mendapatkan pahalanya. Terlebih lagi kalau misalnya kita mushaf yang kita berikan untuk anak-anak di pondok tahfiz Al-Quran, dari Al-Quran yang kita belikan dari harta kita itu dibaca dan dihafal oleh para penghafal Al-Quran, yang dia baca seumur hidupnya, maka terus kita akan mendapatkan pahalanya. Al-Quran yang dia hafalkan itu, nanti si anak ini diajarkan lagi ke orang lain, muridnya itu membaca, kita juga dapat pahalanya. Nah ini luar biasa yang manfaatnya dari sedekah jariyah, terutama di dalam masalah di bidang ibadah. Wallahu ta'ala alam. Kalau saya bikin wasiat sebelum saya mati itu Wasiat untuk wasiat dari harta ini nanti kalau kita mati kan jadi warisan. Bagian warisan ini jadi sedekah. boleh. Harta boleh dibuatkan wasiat, tapi ingat tidak boleh lebih dari 2/3 harta. Aturan Allah tidak boleh mewasiatkan harta lebih dari 2/3-nya, nggak boleh. Jadi karena apa? Karena itu untuk afan 1/3 atau 2/3, wallah lupa. Pokoknya ada aturannya supaya apa? Supaya tidak menzalimi ahli waris. Dan juga dalam Islam boleh kita mewasiatkan harta, tapi tidak boleh diwasiatkan ini hartanya itu kepada ahli waris, nggak boleh.
Misalnya saya mewasiatkan sepertiga harta saya untuk anak saya yang paling kecil misalnya. Itu nggak boleh. Karena dia ahli waris, dia sudah ada bagiannya. Dia boleh mewasiatkan hartanya untuk keluar ahli warisnya. Misalnya saya wasiatkan setelah saya meninggal sepertiga harta saya ini untuk membangun pondok tahfiz misalnya. Boleh. Tapi ingat nggak boleh lebih dari batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Nggak boleh. Soalnya kalau nggak dibatasi akan menzolimi ahli waris. Kalau enggak nanti saya serahkan, saya wasiatkan semua harta saya untuk bangun pesantren misalnya. Anak-anaknya nggak dapat apa-apa. Ini nggak boleh dalam Islam. Ada aturannya, Allah sudah tentukan batasan-batasannya. Jadi boleh Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga diberikan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ustadz, kita sekarang hidup di fase kedua tadi ya, hidup di dunia, yang mana kita terkadang kehilangan kehusukan beribadah untuk mengejar akhirat. Bagaimana menjaga hati ini untuk bisa husuk beribadah untuk mengejar akhirat, karena terkadang banyak sekali godaan atau gangguan pada saat kita beribadah. Terkadang misalkan kita lupa dalam jumlah rakaat, atau mungkin kita lagi mendengarkan imam membaca surat, pikiran kita ke dunia gitu. Itu kan pasti mengurangin pahala kita dalam beribadah, atau mungkin juga berkurang amalannya. Jadi bagaimana menjaga hati ini untuk tetap husuk dalam beribadah dan bisa terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ini terkadang menimpa kita ya, subhanallah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, sholat cuman beberapa menit saja. Untuk beribadah, fokus, khusus kita serahkan waktu kita untuk Allah SWT. Tapi masih saja dalam sholat itu kita mikirkan dunia, subhanallah. Mikirin toko misalnya, mikirin ini bisnis, ini lagi sedang sholat. Lagi sedang sholat, dia mau beribadah kepada Allah yang berikan dia dunia ini, dia masih mikirin dunia. Makanya ini memprihatinkan, yang menyedihkan. Ya, terang kita, sebagian dari kita juga mengalami hal seperti ini. Sehingga apa? Ya tentu khusyuknya kurang, tentunya pahala dari ibadah tersebut kurang. Tapi bagaimana solusinya? Solusinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Kata Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat al-maut." Perbanyaklah, solusinya apa? Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu apa? Al-maut, kematian. Banyak-banyak ingat mati. Terus tanamkan dalam benak kita tentang kematian. Makanya salah satu tips agar kita bisa khusyuk sholat, ingat mati ketika sedang sholat. Ingat akhirat. Ingat bahwasanya sholat yang sedang kita kerjakan ini bekal akhirat, belum tentu kita bisa sholat lagi. Kata Nabi SAW, "Sallu salata muwaddi'in." Sholatlah seperti ini, sholat perpisahan. Sholatlah seperti kalian ini, sholat perpisahan. Habis ini kalian mati, nggak bisa sholat lagi. Nah, orang ketika dia sholat terakhir bagi dia tentu akan memperbagus sholatnya. Nah, ketika dia menghadirkan dalam hati ini sholat terakhir saya, maka dia akan memperbagus sholatnya. Ketika dia ingat mati ketika sholat, maka tentu dia nggak akan mikirin dunia. Ketika dia mengingat kematian, dia ingat bagaimana ntar dia ketika sakaratul maut, bagaimana ketika dia nanti di alam kubur, di alam barzakh, dihadirkan dalam pikirannya ketika sholat, maka pasti sholatnya akan lebih khusyuk. Kemudian juga diantara solusinya memperbanyak menuntut ilmu ya. Karena semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin takut kepada Allah, dan semakin tidak ada harganya dunia ini. Ketika hati kita ini sudah, obsesi kita ini sudah fokus ke akhirat, maka dunia ini biasanya nggak ada artinya lah dalam mata kita ini. Kita pandang biasa aja.
Dunia ini hanya di tangan saja, nggak masuk ke hati. Ini bukan artinya kita nggak berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, bukan begitu maknanya. Kita meninggalkan dunia secara total lah. Berusaha memperkaya diri boleh, tapi ingat jangan sampai dunia tersebut masuk ke dalam hati. Cukup jadikan di tangan saja. Karena sudah masuk dalam hati repot urusannya. Cukup jadikan di tangan saya dan jadikan dunia itu dunia yang kita kejar. Kita berbisnis, berusaha meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, memperkaya diri. Jadikan itu sebagai sarana untuk ke akhirat. Niatkan dia mencari keuntungan, berbisnis, tujuannya apa? Supaya dia bisa bersedekah, supaya bisa bersedekah membantu masjid, supaya bisa membantu dakwah, supaya bisa bersedekah jariah, supaya bisa membekali anak-anaknya setelah dia meninggal nanti. Jadi yang dia kejar dari dunia itu, kehidupan dunia yang dia kejar itu, dia jadikan ini batu loncatan dia untuk ke akhirat. Bukan ini dunia dikumpul-kumpulkan, dimasukkan dalam hatinya sehingga dia takut kehilangan dunia. Lah. Tapi dia mengejar dunia, semangat untuk kehidupan akhiratnya. Tetap ujung-ujungnya bakal kembali ke akhirat. Demikian wallahu a'lam. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bertanya tadi masalah riba. Riba kan sudah ada memang di salah satu Al-Quran, kalau nggak salah surat Al-Baqarah ya Pak ya. Itu ada larangan, tapi dengan bank konvensional nih yang terjadi, apalagi dalam kehidupan sekarang ini ada rentenir yang menawarkan dengan bunga tinggi, riba tinggi, padahal kebutuhannya kita harus butuh dengan hidup itu. Bagaimana caranya untuk menghilangkan itu dan mengingatkan ke masyarakat itu dengan dalil yang tadi Al-Baqarah kalau nggak salah Pak ya. Suratnya ya ayatnya 278 itu kan sudah larangan riba sudah termaktub di Al-Quran. Dengan cara apa mungkin kita di masjid ini bisa sharing ke kita yang berada khususnya di masjid, nanti bisa ke luar masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masalah penawaran riba itu sebenarnya kita nggak terikat dengan itu ya, tidak terikat dengan itu, bisa kita hindari. Misalnya bank konvensional misalnya, ya kita sebisa mungkin menghindari itu. Ada bank syariah, ya mungkin mudaratnya lebih minim, maka pindahkan ke bank syariah. Kecuali kalau misalnya memang dari kantor penggajian lewat bank konvensional nggak apa-apa, cuma sekedar numpang gaji. Tapi ketika dia jadikan itu tempat menyimpan, dia berbisnis dengan bank tersebut, terus ada bunga-bunganya dia ambil misalnya dan seterusnya, maka ini nggak boleh ya. Sebaiknya sebisa mungkin dia hindari, Dan kenapa banyak bank-bank syariah sekarang menjamur? Karena tuntutan umat yang sudah risih gerah dengan skema riba dalam bank-bank konvensional, sehingga muncullah bank-bank syariah sebagai alternatif bagi umat agar dia terhindar tidak berkecimpung dalam dunia riba seperti itu. Maka muncul bank-bank syariah, maka kita sebisa mungkin menghindari dengan pindahkan ke bank syariah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi insya Allah bisa dilakukan ya, untuk tidak menyimpan atau bermuamalah dengan bank-bank konvensional, karena emang skemanya skema riba. Apalagi di zaman sekarang ini, ya alhamdulillah dengan semakin maraknya dakwah sana sini, banyak orang yang mulai sadar tentang masalah bahayanya riba ini. Dulu mereka nggak tahu. Banyak yang bos-bos besar, kepala-kepala bank setelah kena dakwah hijrah mereka meninggalkan itu banyak sekali. Dan ini dampak positif dari menjamurnya dakwah seperti ini di tengah-tengah umat. Banyak yang sadar. Dan banyak juga yang masih
tertipu lah dalam masalah ini ya, sehingga mencari-cari celah dengan membolehkan riba. Sampai sekarang kalau kita lihat di jalan-jalan itu yang gadai-gadai itu, yang gadai kan banyak sekali sekarang. Jangan sekali itu keuntungannya itu bisa sampai puluhan sampai ratusan juta per bulan itu dari riba. Bayangin. Na'udzubillah, mengerikan. Dan terang-terangan, riba ini bukan main-main. Riba ini dosa besar, mengerikan ancamannya dalam Al-Quran. Hadis-hadis menyebutkan bab riba itu ada 73 pintu, yang paling rendahnya seperti menzinahi ibu sendiri, mengerikan. 1 dirham riba dosanya lebih buruk dari 36 kali berzina. Na'udzubillah. Dan hal seperti ini perlu disampaikan kepada umat, dan banyak yang mulai sadar masalah riba. Dulu ya, mungkin puluhan tahun yang lalu masih jarang dakwah begini, orang mana ngerti beginian. Yang taunya ya bunga bank itu ya dia nikmati, subhanallah. Makanya bagaimana cara menyampaikan kepada umat? Ya digalakan dakwah di masjid-masjid, ya, ajak kawan ke majelis ilmu. Ini insya Allah bisa membantu ya, menyadarkan umat akan bahayanya riba. Adapun mengenai kita terikat dengan kehidupan ribawi, saya rasa tidak demikian ya. Tidak demikian. Itu hal yang bisa kita hindari. Banyak alternatif sekarang ya, alhamdulillah banyak solusi alternatif agar kita tidak terjerat dalam bisnis atau skema riba. Wallahu taala alam. Ya mungkin demikian saja ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin hadirat azanallahu wa iyyakum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang salah itu dari saya dan dari syaitan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah ta'ala yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda wa ya'khudh bi aydina ila siratin mustaqim wa yaj'alana hudatan muhtadin wa yaj'alana mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.